Pria ini harus menolong mantan kekasihnya yang kehilangan anaknya karena kasus penculikan. Namun, semua orang mengatakan bahwa mantan kekasihnya justru tidak memiliki anak. Lantas, siapakah yang berbohong? Hai kawan, Assalamualaikum. Jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan tombol notifikasinya ya. Pria ini bernama Rishi. Ia adalah keturunan India yang telah tinggal dan menetap di luar negeri bersama dengan ayah, ibu, serta saudara-saudaranya. Meskipun dalam karir, Rishi telah dikatakan sukses, namun tidak begitu pada percintaan. Ia diketahui tidak bisa membuka hatinya kepada wanita lain setelah cinta pertamanya kandas di tengah jalan. Flashback di masa lalu, saat mengambil perguruan tinggi di India, Rishi bertemu dan saling mencintai dengan seorang wanita cantik bernama Sweta, cantik dan pemberani. Sweta yang hanya tinggal bersama sang ayah setelah meninggalnya sang ibu, dan hal itulah yang menjadi penghalang cinta mereka, di mana satu-satunya keluarga yang dimiliki Sweta tidak menyetujui hubungan Sweta dengan Rishi. Karena itu semula Sweta dan Rishi berniat untuk kawin lari. Namun setelah Sweta mengetahui bahwa ayahnya mengidap penyakit parah, ia pun membatalkan niatnya dan menuruti permintaan sang ayah untuk menikahi pria lain bernama Kartik dan meninggalkan Rishi dengan kata-kata perpisahan di akhir pertemuan mereka. Dan 4 tahun sudah berlalu, Rishi yang telah menetap kembali di Amerika tidak sedikit pun mendengar kabar lagi tentang Sweta. Sampai pada suatu hari ada sebuah pesan suara untuknya dari Sweta yang menyampaikan sebuah permohonan bahwa Sweta membutuhkan bantuan Rishi di India. Bersamaan dengan adanya sebuah pesta pernikahan dari keluarganya di India, Rishi memutuskan untuk kembali ke India yang juga untuk menemui Sweta. Sebelum itu, Rishi pergi ke tempat penyewaan mobil dan menyewa sebuah mobil dengan seorang bernama Babukan. Ia lalu pergi menemui Sweta di tempat yang telah ia janjikan. Namun, pertemuan tersebut sedikit terasa aneh, di mana Sweta terlihat memiliki ketakutan yang besar dan sebuah bekas luka di wajahnya. Akhirnya dengan kesedihan yang besar, ia mengutarakan bahwa alasannya menghubungi Rishi setelah 4 tahun tanpa kabar sedikit pun adalah bahwa Sweta ingin minta tolong atas peristiwa yang menimpa dirinya. Diceritakan 2 bulan yang lalu, Sweta mengalami peristiwa naas di mana anaknya yang bernama Ria berusia 4 tahun yang saat itu hendak ia antar untuk bersekolah di hari pertamanya diculik oleh 2 orang bertopeng. Namun, ia yang dipukul harus mengalami perawatan selama beberapa hari. Tapi, ketika kasus tersebut dilaporkan ke kantor polisi, justru tidak membuahkan hasil. Polisi malah menutup kasus tersebut. Bahkan, suami Sweta yang bernama Kartik tak memperdulikan kasus tersebut dan hanya sibuk bekerja. Alasan Sweta menghubungi Rishi adalah karena Rishi pernah berjanji akan selalu ada untuknya. Namun dari awal, Rishi sudah menemukan jalan buntu. Manakala Sweta mengatakan bahwa semua orang yang ia jumpai, tetangga, teman, bahkan suaminya, seolah-olah tidak mengingat sosok Ria sama sekali. Polisi yang mengusut kasus tersebut juga seakan-akan menyepelekan keberadaan Ria. Ketika Rishi ingin menjumpai suami Sweta yang bernama Kartik, Sweta melarang dengan alasan Kartik sibuk bekerja dan Kartik tidak mengetahui apapun tentang Rishi, termasuk masa lalu mereka. Dengan berbekal sebuah foto dari Sweta dan keyakinan yang kuat di hatinya untuk menolong orang yang pernah dicintainya, Rishi pun memulai pencariannya. Diawali dengan mencari informasi tentang Ria di tempat di mana Ria bersekolah. Namun anehnya, kepala sekolah tersebut justru tidak mengenal Ria sama sekali. Rishi bahkan kerap heran terhadap Sweta dan rumahnya yang bahkan tak menyimpan foto Ria sama sekali, selain foto berukuran 3x4 yang kemarin ia terima. Namun ketika Rishi berada di rumah Sweta untuk menanyakan hal itu, Sweta justru meminta Rishi untuk pergi karena ketakutan melihat kedatangan adik iparnya yang bernama Bobby. Bobby merupakan seorang pemakai narkoba yang memiliki senjata, adik ipar yang ditugaskan Kartik untuk menjaga Sweta.
Malam itu ketika Rishi menghadiri pesta pernikahan saudaranya, ia melihat dompet seorang polisi terjatuh. Melihat tanda pengenal tersebut, Rishi lalu mengambil dan mengganti fotonya dengan dirinya. Lalu mengaku sebagai seorang polisi tersebut untuk meminta izin melihat CCTV sebuah rumah yang ada di depan sekolah tempat Ria bersekolah. Melalui CCTV tersebut, Rishi melihat ada beberapa video yang menghilang. Ia pun meminta security rumah tersebut untuk mendapatkan video yang hilang dan berjanji akan membayar. Selebih itu, Rishi melihat Bobby di mobilnya beberapa kali terlihat mondar-mandir di depan gerbang sekolah tersebut. Karena itu, Rishi pun memulai mengikuti Bobby. Namun, dalam perjalanannya, ia justru terpisah dari Bobby dan hanya mengikuti mobil milik Bobby yang dikendarai orang lain yang sampai pada suatu tempat. Rishi melihat sebuah transaksi gelap yang dilakukan oleh Babukan bersama dua orang dari mobil tersebut. Ia pun menyelidiki Babukan dan mendapati kenyataan bahwa Babukan ikut terlibat dari pengedaran obat-obatan terlarang bersama beberapa polisi di daerah tersebut. Karena itu, Babukan meminta Rishi untuk tidak ikut campur. Babukan juga mengaku bahwa ia tak pernah melihat Ria. Semakin buntu, akhirnya Rishi memutuskan untuk membuat informasi dan foto Ria di koran dengan imbalan uang bagi siapa saja yang bisa menemukan atau memberikan informasi terkait Ria. Orang-orang pun mulai membicarakan berita tersebut sampai tiba-tiba seseorang menelpon Rishi dan mengatakan hal yang mengejutkan. Sebelumnya Rishi mengajak pria itu bertemu, yang mana dari kejauhan juga terlihat dua orang mencurigakan tengah memperhatikan mereka. Pria yang ditemui Rishi justru membuka sebuah tabir dengan membawa sebuah bukti, sebuah album foto berisi foto-foto Ria beserta akta kelahiran dan laporan kehilangan dengan mengatakan bahwa Ria adalah anaknya yang telah hilang 2 bulan lalu yang sampai sekarang masih belum ditemukan. Rishi pun semakin bingung. Dalam kebingungannya, ia ditelepon oleh Kartik, suaminya Sweta yang memintanya untuk bertemu. Kala itu Rishi masih membawa tanda pengenal polisi yang mengaku sebagai polisi bernama Vasankana. Dari sanalah Rishi mendapati keadaan ketika Kartik mengakui bahwa sesungguhnya mereka, Kartik dan Sweta, tidak memiliki seorang anak. Menurut Kartik kala itu, Sweta mengalami naas di mana mobilnya dicuri dan dirinya dianiaya hingga harus menerima perawatan intensif selama 7 hari di rumah sakit. Menurut pengakuan Kartik, sebelum kejadian mereka sering berencana untuk mengadopsi anak, namun belum kesampaian. Saat itulah menurut Kartik, Ria menghayal telah memiliki seorang putri bernama Ria. Rishi pun kembali bertemu Sweta dengan kekecewaan. Ia terus meminta Sweta untuk kembali pada kenyataan bahwa dirinya tidak mempunyai anak. Namun Sweta bersikukuh bahwa ia memiliki anak perempuan bernama Ria. Kala itu Rishi melihat ada garis-garis ukuran tinggi badan di dalam rumah tersebut, yang mana ia yakin bahwa tanda tersebut dibuat untuk mengukur pertambahan tinggi seorang anak. Namun kala itu Sweta yang semakin tertekan manakala tak ada satupun orang yang percaya padanya memutuskan untuk bunuh diri. Tentu saja perasaan hancur yang mendalam menyelimuti Rishi. Chaudhry, polisi baru di kota tersebut pun akhirnya ditugaskan untuk menyelidiki kasus tersebut oleh atasan mereka yang seorang polisi wanita bernama ACP Jaya, di mana ACP Jaya beberapa bulan yang lalu dirinya baru saja mengalami kecelakaan yang harus menewaskan suami dan anak yang dikandungnya. Hingga kini ia harus sering mengkonsumsi obat antidepresi. Dalam penyelidikan Chaudhry, Rishi pun masuk dalam daftar orang yang dicari dalam kasus bunuh diri Sweta. Tapi kala itu, Rishi yang berada di hotel kedatangan Babukan, yang akhirnya Babukan mengaku bahwa sejujurnya ia pernah melihat Ria, yang kala itu dilihatnya dibawa oleh Bobby. Sementara di sisi lain, 2 orang mencurigakan yang pernah membuntuti Rishi yang kala itu mengaku sebagai polisi bernama Vasankana juga tiba di hotel, lalu membunuh Vasankana yang sebenarnya.
Padahal mereka salah orang. Mereka sesungguhnya diperintahkan untuk membunuh Rishi. Rishi pun menyadari bahwa sedang ada yang mengincar dirinya. Selepas itu Rishi dan Babukan berpisah, di mana Babukan ditugaskan untuk mencari keberadaan Bobby. Sementara Rishi harus berhadapan dengan polisi Chaudhry yang mengasut kasus bunuh dirinya Sweta. Kala itu, Rishi yang diinterogasi nampak marah atas sikap polisi terhadap kasus hilangnya anak Sweta. Namun, ACP Jaya menjelaskan bahwa Chaudhry adalah polisi baru yang tidak tahu menahu mengenai kasus tersebut. Rishi pun mengajukan permohonan untuk memeriksa seseorang bernama Bobby yang telah dibawa sebelumnya oleh Babukan. Namun, saat Bobby diinterogasi oleh Chaudhry, ia terlihat menyepelekan Chaudhry yang membuat ACP Jaya terlihat marah dan turun tangan. Namun, kala itu Bobby tampak berhasil merebut pistol milik ACP Jaya dan menodongkan senjatanya kepada ACP Jaya. Hingga akhirnya ACP Jaya melepaskan tembakan. Atas kejadian tersebut, Chaudhry berjanji akan menemukan Ria. Sementara itu, ACP Jaya mengajak Rishi ke rumahnya untuk bertanya-tanya mengenai kasus Sweta lebih dalam. Di rumah ACP Jaya, ia menanyakan hubungan kedekatan Rishi dengan Sweta. ACP Jaya juga menceritakan trauma kehilangan suami yang pernah ia alami. Namun, di sisi lain, Babukan justru berada dalam kondisi bahaya di mana dua orang pria yang membunuh Vasankana juga ingin membunuhnya. Namun, Rishi yang telah pulang dari rumah ACP Jaya datang di waktu tersebut sehingga dirinya turut diserang. Namun, Babukan yang menyelamatkannya justru kehilangan nyawa. Kala itu melalui handphone dua pria yang ingin membunuhnya, Rishi melihat chattingan milik ACP Jaya tentang dirinya. Ia pun menyadari bahwa ACP Jaya terlibat dalam kasus hilangnya Ria. Setelah mengingat-ingat gelagat ACP Jaya kala itu, Rishi pun memutuskan untuk mencari rumah lain milik ACP Jaya dengan bertanya kepada pembantu ACP Jaya. Rishi pun menuju alamat yang dimaksud dengan sepeda motor di mana sebelumnya ia sempat menelpon Chaudhry. Dan benar saja, ACP Jaya adalah pelakunya. Setelah mengancam kehadiran Rishi dengan senjata api, ia pun menceritakan motifnya memainkan sandiwara tersebut. ACP Jaya pun menceritakan bahwa semua bermula kala ia mendatangi markas pengedaran narkoba. Seperti yang dikatakan Babukan bahwa para polisi terlibat dalam pengedaran narkoba. Kala itu ia melihat Ria yang akan dibunuh oleh seseorang. ACP Jaya yang menyelamatkan Ria kala itu dikira Ria adalah ibunya dan Ria langsung memanggil ACP Jaya sebagai ibu. Mendengar ucapan ibu keluar dari mulut Ria, apalagi kecelakaan yang pernah ia alami turut membuatnya kehilangan bayi perempuannya yang kala itu ingin ia namai dengan Ria, membuatnya menjadi egois sehingga ACP Jaya ingin Ria menjadi miliknya. Karena itu, ia pun langsung menemui pelaku yang ingin membunuh Ria. Ya, itu adalah Kartik, suami dari Sweta. Ia pun meminta Kartik untuk menuruti permintaannya dengan menghilangkan jejak Ria dari hidupnya. Dimulai dengan menghancurkan bukti keberadaan Ria, menyuap kepala sekolah, memohon dan memelas kepada tetangga untuk menganggap Ria tidak pernah ada, sampai membohongi Sweta. Itu dilakukan dengan alasan agar Sweta yang baru mengalami kecelakaan tidak depresi atas kehilangan anaknya. Dan pengakuan terakhir yang diucapkan ACP Jaya membuat Rishi sangat terkejut, di mana alasan dan kenyataan kenapa Kartik berniat membunuh Ria itu semua adalah karena Ria bukan anak dari Kartik. Sebab Kartik yang telah diinterogasi ternyata mengakui kalau dirinya tidak bisa punya anak. Di saat-saat terakhir, Chaudhry datang bersama pasukan kepolisian dan menembak ACP Jaya sebelum ACP Jaya membunuh Rishi. Ternyata sedari tadi handphone Rishi tersambung dengan Chaudhry sehingga Chaudhry dapat mendengar semua pengakuan ACP Jaya. Akhir cerita, Rishi pun menyadari alasan besar kenapa Sweta menghubungnya setelah 4 tahun tidak ada kabar. Ya, karena Ria adalah anak dari Rishi.
Demikianlah alur cerita dari film Sanam 2016. Terima kasih kawan-kawan sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video-video Maniac Movie selanjutnya. Bye-bye.